Suara ketukan pintu membuyarkan lamunanku, waktu masih jam 6 pagi. Tapi terlihat dari jendela, Delise sudah datang mengunjungiku sepagi ini. Ku buka pintu, dan terlihat Delise membawa kantong plastik yang entah isiannya apa. Ada apa, Del? Masih pagi loh. Tanyaku. Khawatir ada sesuatu yang terjadi. Aku bawain kamu nasi uduk. Kamu suka kan? Merepotkan sekali. Masuk dulu, Del. Gak usah, aku masih ada kerjaan. Gimana? Kamu betah gak tinggal di sini? Aku sih betah-betah aja dimanapun itu. Yang paling penting anak-anak betah juga. Dan alhamdulillah mereka masih pulas tidurnya. Membuat senyuman adalah yang belum mampu aku lakukan saat ini. Namun demi sahabatku ini aku berusaha menyungingkan senyumanku meski samar. Syukurlah, aku turut bersedia, Ma, dengan masalah yang menimpa kamu. Aku percaya kamu bisa melewati ini semua. Terima kasih ya, Del. Aku gak tahu kalau kamu gak bantuin aku. Mungkin aku udah jadi gembel luntang-lantung di jalan. Sama-sama, Nurma. Kamu itu udah kebanyakan ngucap terima kasih, tahu nggak? Sahabatku itu sedikit tertawa. Memang beginilah aku jika sudah ada orang yang membantu. Ucapan sekali terima kasih rasanya tak cukup untuk membalas budi baik orang yang sudah membantuku. Waktu bergulir cukup cepat, sebulan sudah aku tinggal di tempat ini, tanpa ada kabar sedikit pun dari Mas Benny. Tanya bayiku sekarang tubuhnya sudah sedikit berisi karena ASIku yang begitu deras mengalir. Namun tabunganku juga sudah banyak berkurang karena membiayai 4 orang anak sendiri dan aku tidak bekerja rasanya begitu berat. Usahaku membuat kue juga harus aku tunda dulu karena aku masih fokus dengan Tanya. Mah, kok kita nggak pulang-pulang? Pertanyaan Diandra membuatku menoleh saat dia sedari tadi hanya memperhatikanku menyusui Tanya. Nak, Mamah dan Ayah untuk sementara nggak bisa tinggal bareng dulu. Ada masalah orang dewasa yang nggak bisa kamu ketahui sekarang. Nanti, Mama akan cerita jika kamu sudah mengerti ya. Kenapa, Ma? Mama sama Ayah berantem. Tamara menyusul ke kamarku. Sepertinya dia sudah dari tadi berada di depan pintu yang terbuka. Seharusnya aku lebih dulu cerita kepada Tamara, tapi takut sekali jika dia akan terguncang nantinya. Enggak sayang, Mama sama Ayah enggak berantem kok. Nanti kamu akan mengerti ya. Aku mengusap pelan rambutnya yang panjang. Mama bohong. Suara Kanaya mengagetkanku. Dia berteriak sedikit keras hingga Tanya menangis karena kaget. Aku tak mengerti kenapa Kanaya mengatakan aku berbohong. Apa yang dia ketahui? Padahal sejauh ini aku berusaha menunjukkan jika antara aku dan Mas Benny tidak ada masalah. Tamara, kamu tolong urusin adik-adik kamu dulu ya. Adik Tanya butuh istirahat nih. Rasanya ingin menyerah, tapi bagaimana nasib anak-anakku jika aku menyerah? Ya Tuhan, kuatkan aku. Jangan sampai aku putus asa. Hampir sebulan lebih anak-anakku tak masuk sekolah. Telepon peringatan dari pihak sekolah sudah sering aku terima. Bukan tidak ingin menyuruh mereka sekolah lagi, tapi tempat yang jauh membuat aku bingung bagaimana mengantar anak-anak sekolah. Niatku ingin memindahkan mereka ke sekolah yang dekat dengan kontrakanku sekarang. Tapi, sayangnya uangku tak cukup banyak untuk melakukan hal itu. Permisi. Suara seorang laki-laki terdengar dari luar rumah. Segera aku keluar untuk memastikan siapa yang datang. Ada apa ya, Mas? Ini ada surat untuk Anda. Oh, terima kasih. Sebuah surat bertuliskan dari Pengadilan Agama sudah berada di tanganku. Gemetar tangan ini saat membukanya. Ternyata itu adalah undangan aku untuk hadir dalam keputusan pengadilan. Mas Benny benar-benar ingin menceraikanku. Sudah tidak ada lagi alasan untuk aku bertahan dengan dia, meski aku menangis darah sekalipun. Aku tidak tahu alasan apa yang dia pakai untuk menggugat aku. Apakah diterima jika alasannya karena aku tak mampu melahirkan anak laki-laki? Sungguh tak habis pikir dengannya. Tidak bisakah dia sedikit saja menggunakan hati dan pikiran sehatnya?
Jika tak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa mengatur akan berjenis kelamin apa anak yang akan kita lahirkan. Aku meremas surat yang kini berada di tanganku. Geram sekali rasanya mendapati Mas Benny sudah tak lagi memiliki hati. Tidak ada yang boleh melihat surat ini apalagi anak-anakku. Del, bisa nggak kamu tolong jagain anak-anak aku dulu? Tanyaku saat telepon sudah terhubung kepada Dalisa. Kamu mau kemana? Ada urusan penting. Ya udah, aku akan ke sana sekarang. Tak butuh lama Dalisa datang, menjelaskan sedikit keperluan yang akan aku urus. Aku memintanya menjaga Tanya yang saat ini sedang tertidur. Untuk ASI aku sudah menyediakannya di lemari es setelah semalaman aku memerahnya. Dengan keberanian yang masih tersisa sedikit, aku memutuskan datang lagi ke rumah di mana aku dan Mas Benny dulu tinggali. Ku tatap dengan nanar rumah yang memiliki gerbang menjulang tinggi ini. Ada perlu apa, Bu? Seorang satpam bertanya kepadaku. Dia adalah Pak Komar selaku satpam di rumah ini. Dan lihat, dia sama sekali tak mengenaliku. Padahal aku masih majikannya selama putusan pengadilan belum diketuk. Pak, ini aku Nurma. Bapak lupa. Dia nampak mengamati tubuhku dari atas hingga bawah. Tidak sopan sekali dia. Mentang-mentang pakaian yang aku pakai sedikit lusuh, ditambah wajah yang sedikit pucat karena tak sempat berdandan. Dia menatapku layaknya pengemis yang meminta sumbangan. Non Nurma. Ya ampun Non, saya sampai pangling. Sudah sebulan lebih Non Nurma nggak pulang. Bagaimana kabarnya? Dari pertanyaan Pak Komar sepertinya Mas Benny belum menceritakan duduk masalah aku dengannya kepada semua pekerjanya. Baik Pak. Tuan ada di rumah. Baru aja pergi, Non. Masuk aja Non. Di dalam ada Bu Retno dan Non Asma. Sial, aku terlambat datang ke sini. Tapi Asma ada di sini. Sejak kapan dia pulang? Asma adalah adik Mas Benny yang sedang mengambil kuliah di Singapura. Ya udah Pak, nanti aku kesini lagi. Loh ini kan rumah Non. Pak Komar. Siapa itu? Suara lantang dari ibu mertua, tepatnya mantan ibu mertua, terdengar keras memanggil Pak Komar. Belum sempat aku berbalik, ibu mertuaku itu keluar melihatku. Mataku saling tertaut dengan matanya. Nurma, ucapnya. Masih berani kamu datang ke rumah ini lagi? Wanita tua itu kembali meneruskan ucapannya. Seperti biasa ucapannya itu selalu menusuk ulu hati. Asal ibu tahu, aku masih memiliki hak atas rumah ini. Ucapku tak kalah lantang. Ya, aku baru ingat tujuanku ke sini untuk merebut apa yang menjadi hakku. Kamu bukan istri anak aku lagi. Tidak usah mimpi memiliki rumah ini. Ibu lupa dengan surat wasiat yang ditulis ayah. Sungguh berebut harta warisan bukanlah inginku, tapi rasanya aku juga perlu merebut apa yang sudah menjadi hakku. Wanita yang sudah 12 tahun menjadi mertuaku itu diam tak berkutik. Wajahnya terlihat gusar saat aku menyebut nama ayah mertuaku. Ada apa sih, Bu? Perempuan cantik itu tiba-tiba menghampiri aku dan ibu yang sedang bertikai. Mbak Nurma, pekiknya. Dia berlari ke arahku dan langsung memeluk tubuhku yang semakin kurus ini. Kenapa nggak masuk, Mbak? Lanjutnya saat dia melerai pelukan. Aku tersenyum samar menanggapinya. Dia memang beda, aku rasa hanya dia yang pemikirannya lurus di keluarga ini. Mbak masih ada perlu di luar. Jawabku asal. Biarlah dia tahu dari masnya saja mengenai masalah yang aku rasakan saat ini. Loh kok buru-buru? Masuk dulu Mbak. Aku baru kemarin sampai rumah, kebetulan lagi libur semester. Kata Asma menjelaskan meski aku sama sekali tidak bertanya. Dengan terpaksa aku mengikuti langkah gadis berusia 22 tahun itu, karena saat ini lenganku tak lepas dari genggamannya. Sakit hatiku saat harus kembali menginjakkan kaki di rumah yang dahulu penuh dengan kenangan manis.
Kenangan di mana Mas Beni begitu baik terhadapku saat baru ada Tamara dan Kanaya yang mengisi keluarga kecilku. Ingatanku seolah diajak kembali ke masa di mana Mas Beni masih menghargaiku karena belum bisa memenuhi keinginannya. Maaf ya Mas, aku belum bisa memberikan kamu anak laki-laki untuk kamu. Ucapku paruh saat Tamara baru saja lahir tepat di usia pernikahanku yang pertama. Ses, kamu gak perlu minta maaf. Aku tak masalah jika saat ini kita belum bisa memiliki anak laki-laki. Lagi pula masih bisa hamil lagi kan? Sembari meletakkan jari telunjuk ke mulutku, ucapan Mas Beni begitu menenangkan. Bibirnya tersenyum manis sambil sesekali mencium ubun-ubun Tamara. Setelah ini, aku akan berusaha agar keinginan kamu bisa terwujud, Mas. Aku dengar dari dokter, ada makanan khusus yang harus kita makan agar kita bisa memiliki anak laki-laki. Kita bisa bicarakan nanti ya, kita fokus dulu dengan Tamara. Yang terpenting kita diberi kesehatan dan juga panjang umur. Tangan lembutnya mengusap rambutku. Mbak, kok ngelamun? Ayo masuk, aku ada oleh-oleh untuk Mbak. Aku terkesiap saat suara Asma membuyarkan lamunanku. Kenangan sikap lembut Mas Beni tidak bisa aku lupakan begitu saja dalam ingatan. Rasanya jika bisa meminta memutar waktu, aku ingin kembali di masa itu. Ini Mbak, aku beliin tas keluaran baru dari Singapura. Ucapnya antusias. Sebuah tas branded dia julurkan ke arahku. Asma memang selalu baik kepadaku. Setiap kali dia pulang pasti akan selalu memberikan oleh-oleh untuk aku ataupun kepada anak-anakku. Repot-repot sekali kamu, Ma. Lagian tas Mbak masih banyak di lemari. Jarang banget dipakai. Nggak repot Mbak. Oh ya si bocil mana? Tamara, Kanaya, Diandra. Kok mereka nggak kelihatan? Mereka udah nggak tinggal di sini. Lagi ucapanku disela oleh Bu Retno mantan mertuaku. Entah sejak kapan dia menguping obrolanku dengan Asma. Loh, emang kenapa? Mbak, aku bergeming, bingung sekali harus menjawab apa. Nyatanya memang benar anak-anakku tak lagi tinggal di sini. Mbak pergi dulu ya, Ma, ada perlu. Baru saja aku bangkit dari duduk, tangan Asma mencekal pergelangan tanganku. Mbak, sebenarnya ada apa? Aku kira dari kemarin Mbak nggak ada di sini karena Mbak sedang liburan sama Mas Beni. Tapi ternyata Mas Beni kemarin juga pulang sendiri. Terus perut Mbak, bukannya Mbak sedang hamil? Apa ponakan aku yang keempat sudah lahir, Mbak? Tolong jelasin sama aku, Mbak. Tatapanku sendu melihat Asma. Dia begitu peduli denganku dan juga anak-anak. Tapi, kenapa Mas Beni belum bercerita mengenai masalah yang terjadi? Haruskah aku yang menjelaskan? Ada apa ini? Suara yang sangat aku kenal mengalihkan pandanganku dari Asma. Mas Beni. Ucapku lirih hampir tak terdengar. Nurma, untuk apa kamu datang ke sini? Mas Beni bertanya dengan suara arogannya. Asma, Mbak pergi dulu. Tanpa mendapat persetujuan aku pergi begitu saja meninggalkan orang-orang yang masih berada di sini. Di ruang tamu yang biasa aku dan Mas Beni berbincang santai. Namun kakiku terhenti saat mataku tertuju kepada Mas Beni. Sorot mata yang dahulu penuh keteduhan itu berganti menjadi tatapan yang sama sekali tak ingin aku lihat. Mas, sebenci apapun kamu terhadap anak-anakmu, mereka masih punya hak atas nafkah dari kamu. Aku tidak akan meminta hakku, tapi tolong jangan lepas tanggung jawab begitu saja mengenai anak-anak. Ucapku tegas sembari menatap tajam iris matanya. Mas Beni hanya diam. Dia seolah terkejut jika aku bisa bicara lantang kepadanya di depan keluarganya. Biar saja Asma tahu kelakuan masnya yang saat ini sudah tak sebaik dulu. Aku langkahkan kakiku untuk keluar dari rumah besar ini. Tanganku dengan cepat mengusap pipi yang sudah basah tertimpa air mata. Ada sedikit penyesalan saat aku tidak bisa mengontrol emosiku saat melihat Mas Beni. Entah kenapa sikapnya yang tak selembut dulu membuatku enggan bicara lembut lagi kepadanya.
Terlebih statusku saat ini bukan lagi istrinya meski baru secara agama. Ponselku sedari tadi bergetar. Ternyata Delisa sudah 10 kali menghubungiku. Aku hampir saja lupa jika aku tengah menitipkan anak-anakku kepada dia. Gegas aku menaiki ojek agar lebih hemat. Beruntung di daerah sini ada tukang ojek yang lewat. "Kamu lama banget sih, Mah, Tanya nangis aja dari tadi." Baru saja aku sampai di depan pintu, Delisa sudah mencecarku dengan pertanyaan. "Maaf ya, Del. Tadi aku menemui ayahnya anak-anak." Jawabku jujur sembari melihat ke sekitar takut anak-anakku ada yang mendengar. "Mereka lagi main sama anak tetangga di taman." Delisa seolah mengerti mengenai sikapku. Syukurlah anak-anakku mampu bersosialisasi dengan cepat di lingkungan barunya. Aku beralih menatap Tanya yang saat ini sedang tertidur di gendongan Delisa. "Maaf ya Del, lagi-lagi aku ngerepotin kamu." Aku mengambil alih Tanya dari gendongan Delisa yang sedang pulas tertidur. "Gak apa-apa, Mah, cuma tadi aku bingung harus ngedimin dengan cara apa biar Tanya gak rewel. Jangankan kamu, aku juga kadang bingung harus gimana. Tanya sangat berbeda dengan ketiga kakaknya dulu. Kamu yakin kan ini anak kamu?" Delisa terkekeh dengan pertanyaannya sendiri. "Entahlah Del. Aku sedikit nggak yakin." Delisa mengernyitkan dahinya seolah aneh dengan jawabanku. Aku pun bingung kenapa aku bisa berkata demikian. Padahal sudah jelas-jelas Tanya adalah anak aku dan Mas Benny. "Gak yakin gimana? Kok bisa gak yakin? Jadi selama kehamilan aku yang keempat ini, hasil dari USG aku menunjukkan laki-laki. Bukan hanya sekali, tapi hampir 4 kali aku memastikan jika anak aku akan berjenis kelamin laki-laki." Delisa nampak sedikit berpikir. "Apa mungkin anak kamu tertukar dengan bayi yang lain?" Pertanyaan Delisa membuatku kembali berpikir keras. Hal itu bisa saja terjadi di suatu rumah sakit. Tapi aku tidak yakin jika rumah sakit yang menanganiku begitu ceroboh. Rasanya tidak mungkin rumah sakit sebesar itu bisa-bisanya tidak bisa membedakan anak laki-laki dan perempuan. Sepertinya nggak mungkin deh, soalnya rumah sakit yang menangani aku itu lumayan terkenal dengan penjagaan yang ketat. Sebisa mungkin aku masih bisa berpikir jernih. Meski manusia bisa saja berbuat kesalahan dan keteledoran, tapi kemungkinan itu sangat kecil. Lagian siapa yang tega menukar bayiku? Ya udah, mungkin emang anak kamu ini lagi manja aja karena emang anak bungsu kali ya. Terus gimana tadi ketemu Mas Benny? Ada kabar baik?" Aku menggeleng lemah. Delisa dengan cepat mengusap bahuku. Terkadang saat ada masalah, kita tidak butuh nasihat panjang lebar. Usapan lembut tanda ikut bersedih sudah cukup membuat diri ini merasakan kepedulian orang lain. Hari ini adalah jadwal keputusan dari pengadilan agama. Dengan balutan baju blaus warna ungu muda, ditambah celana kulot hitam menghiasi tubuhku. Makeup tipis pun sedikit aku bubuhkan ke wajahku agar tak terlihat menderita pasca ditinggal suami. "Doain aku ya, Del. Aku titip lagi anak-anak," ucapku kepada Delisa yang saat ini sudah kembali menggendong Tanya. "Kamu harus kuat ya, Ma." Aku tersenyum berusaha menghilangkan rasa sedih yang sebenarnya sedang menggerogoti hati. "Mama, mau kemana?" Tamara menghampiriku disusul dengan Kanaya dan juga Diandra yang terlihat sekali baru bangun tidur. Aku sedikit membungkukkan badan agar tubuhku sejajar dengan anak-anakku. "Mama pergi sebentar ya, kakak Tamara jagain adik-adik dulu ya. Kakak Kanaya, jangan berantem ya. Kakak Diandra, jagain adik Tanya ya." Hampir saja air mata ini kembali menetes, tapi aku harus kuat demi melihat senyum anak-anakku kembali terbit. "Jangan lama-lama ya, Mah," jawab Diandra. "Iya, pasti Mama akan cepat pulang." Rasanya tak kuat berlama-lama berada di sini, menyaksikan betapa sedihnya anak-anak aku tinggal sebentar.
Tak terbayang rasanya jika aku harus berpisah dengan mereka. Dengan langkah yang cepat, aku meninggalkan kontrakan yang aku sewa dari Dalisa. Sebenarnya aku tak perlu menghadiri acara putusan ini. Tapi paling tidak nanti di depan Pak Hakim aku ingin memberikan pernyataan jika selama ini aku sudah menjadi istri yang baik. Kesalahanku hanya satu, tidak bisa memberikan anak laki-laki. Dan itu pun tak pantas disebut sebagai kesalahan. Memasuki gedung bertuliskan pengadilan agama ini adalah hal yang sama sekali tak pernah aku bayangkan. Bagaimana tidak, pernikahan aku sudah memasuki usia 12 tahun. Aku pikir ujian pernikahan itu hanya ada di fase awal menikah. Tapi nyatanya setiap rumah tangga akan menemui sendiri masalah terberatnya, tak peduli waktu pernikahan itu lama atau tidak. Angin sepai-sepai menggerakkan rambutku yang panjang, menatap ke seliling tempat parkir berharap bertemu Mas Benny. Dan harapanku terpenuhi, sangat jelas terlihat dengan mataku Mas Benny keluar dari mobilnya bersamaan dengan wanita yang sangat aku kenal. Anita. Gumamku. Tidak salah lagi, itu adalah Anita, sekretaris Mas Benny. Kenapa dia ikut serta dengan Mas Benny ke persidangan? Sejurus dengan itu pikiran burukku tiba-tiba bekerja. Mungkinkah mereka memiliki hubungan? Mas, apa kabar? Tanyaku kepada Mas Benny. Sengaja aku menunjukkan raut wajah bahagia di depannya. Meski ini sangat ironi dengan hatiku yang begitu hancur. Sekarang tugas sekretaris bertambah ya. Baru tahu kalau tugas sekretaris itu menemani bosnya sampai ke tempat ini. Aku mengimbuhi dengan menatap sinis ke arah Anita. Nurma, dia sekretarisku. Aku berhak membawa dia kemanapun. Tidak ada yang berubah dengan Mas Benny. Cara dia bicara tetap saja ketus kepadaku. Aku tak menjawab, ada rasa nyeri di ulu hati saat melihat gurat kemarahan di wajahnya. Begitu bencinyakah dia, sehingga sapaan yang aku lontarkan saja tak dia jawab. Kita bertemu di dalam, Mas. Aku berjalan lebih dulu meninggalkan Mas Benny yang terlihat tak suka menatapku. Biarlah, mungkin memang rasa cinta itu sudah hilang dari dulu. Nurma. Terdengar Mas Benny memanggilku, namun aku tak menghiraukan. Aku yakin dia hanya ingin menambah ucapan yang menyakitkan saja dari mulutnya. Aku sedikit bergetar memasuki ruangan yang sudah dipersiapkan untuk aku dan Mas Benny mengakhiri hubungan ini dengan resmi. Aku berjalan gontai setelah agenda hari ini selesai. Saat ini aku resmi bercerai dengan Mas Benny. Aku bukan bersedih karena berpisah dengan dia setelah 12 tahun bersama. Namun, aku memikirkan nasib anak-anakku akan seperti apa jika mereka tanpa ayah. Berbeda dengan Mas Benny, raut bahagia terlihat jelas saat dia berjalan melewati aku lebih dulu. Tak ada ucapan maaf atau apapun yang keluar dari mulutnya. Aku tak mengerti kenapa dia secepat ini berubah. Tak bisakah dia memikirkan sedikit saja perasaanku, minimal sampai masa iddahku selesai. Tapi itu tak berlaku bagi seorang laki-laki. Jangankan statusnya sudah seperti ini, saat masih berstatus suami istri pun makhluk berjakun itu akan dengan mudah menyakiti. Aku teringat saat proses mediasi beberapa menit yang lalu. Mas Benny sangat angkuh dan tetap pada pendiriannya ingin berpisah denganku. Pak Benny, tolong ingat kembali masa di mana kalian bertemu dan memutuskan untuk menikah. Ingat kembali di mana kalian merasa dunia hanya milik berdua. Seorang wanita bertubuh gempal itu terlihat berusaha memberikan ucapan terbaiknya. Dia adalah Bu Sri, yang bertugas sebagai mediator. Aku ingat dan aku sadar, tapi hubungan ini sudah ada di titik akhir. Aku tidak ingin melanjutkan pernikahan ini, ucap Mas Benny dengan angkuhnya. Aku menatapnya tajam, namun Gan menjawab. Meski rasa cinta itu masih ada, rasanya aku tak ingin menjadi budak cinta untuk seseorang yang tidak pandai bersyukur telah memiliki istri yang tidak pernah menuntut banyak hak. Bu Nurma, apakah ibu ingin mengajukan pembelaan atau permohonan? Bu Sri beralih menatapku. Aku harus jawab apa? Keinginan agar Mas Benny mencabut gugatannya sudah pasti ada. Terlebih aku memikirkan anak-anakku yang masih sangat butuh akan kasih sayangnya. Mas,
Aku tidak tahu letak salahku di mana. Aku hanya telah gagal melahirkan anak laki-laki untuk keempat kalinya. Tolong, pikirkan anak-anak. Mereka butuh kamu, Mas. Dengan linangan air mata yang tak tertahan, aku terpaksa merendahkan diri di hadapan suamiku. Bagaimanapun aku tak boleh egois meski saat ini aku begitu terluka. Aku tidak butuh anak-anak itu. Yang aku butuhkan adalah anak laki-laki dan kamu tidak bisa memberikannya. Menikahlah dengan laki-laki lain, jika hanya itu alasan kamu mau bertahan denganku. Soal nafkah, kamu tenang saja. Aku akan tetap mengirimkan uang untuk mereka. Aku terperangah mendengar jawaban Mas Benny. Ada apa dengannya? Kenapa mulutnya begitu mudah untuk berucap kata-kata seperti racun itu? Aku menyeka air mataku dengan kasar. Rasanya percuma berada di ruangan yang cukup sempit ini. Segera aku berbalik menatap Bu Sri yang sama terkejutnya mendengar penuturan Mas Benny. Bu, aku kira mediasi ini cukup. Kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Ucapku tegas. Aku tersenyum samar saat aku kembali mengingat itu, berharap tidak akan ada penyesalan di kemudian hari. Biarlah aku melepasnya, mungkin ini memang takdir yang harus aku lalui saat ini. Aku percaya, setiap kejadian meski itu buruk sekalipun akan menyimpan hal baik di dalamnya.